Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Audina, NIM E 2019-2375. Saya dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang sumber daya ekonomi kreatif. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang sumber daya manusia kreatif dan kemampuan yang diperlukan dalam ekonomi kreatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia kreatif. Nah, sumber daya manusia kreatif merupakan orang-orang yang mampu menciptakan ide-ide baru, teknologi, metode baru, ataupun kandungan baru atau new content. Atau dengan kata lain, sumber daya manusia kreatif ini merupakan sumber daya manusia yang selalu mengasah kepekaan dan kesiapan untuk proaktif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ditemukan dalam dunia nyata. Kemudian Richard Florida menggolongkan sumber daya kreatif di Amerika menjadi sastrata baru atau yang disebut dengan sastrata kreatif. Nah, dalam bukunya The Rise of Creative Class and How It's Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life yang dikutip lagi oleh Departemen Perdagangan. Nah, di sini Florida mengemukakan bahwa sumber daya kreatif itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama yaitu inti super kreatif. Nah, di sastrata ini terdiri dari ilmuwan dan juga insinyur, profesor pada universitas, pujangga dan pengarang cerita, seniman dan seniwati, entertainers, aktor, desainer dan arsitek, pengarang cerita non-fiksi, editor, tokoh budaya, peneliti, analisis, produser film, dan pekerja kreatif lainnya yang secara insentif berperan dalam proses kreatif. Kemudian yang kedua yaitu ada pekerja kreatif. Nah, orang yang bekerja pada sastrata ini pada umumnya bekerja pada industri yang memiliki karakteristik dalam mengintensifkan penggunaan ilmu pengetahuan seperti industri berbasis teknologi tinggi, kemudian berbasis jasa keuangan, berbasis hukum, praktisi kesehatan, keteknikan, dan manajemen bisnis. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan yang diperlukan dalam ekonomi kreatif. Nah, selain dari pola pikir, menurut Thomas L. Friedman pada tahun 2005 dalam bukunya The World is Flat, A Brief History of the 21st Century yang dikutip lagi oleh Departemen Perdagangan. Nah, di sini L. Friedman mengemukakan 7 kemampuan wajib yang harus disiapkan oleh orang-orang yang bekerja di bidang pekerjaan apapun. Yang pertama yaitu kemampuan berkolaborasi dan menyelaraskan. Maksudnya di sini yaitu kemampuan untuk mengombinasikan dan menyelaraskan atau mengubah berbagai bidang, baik itu produk, barang, maupun jasa. Yang kedua yaitu kemampuan menyintesis segala sesuatu. Nah, maksudnya di sini tuh kemampuan untuk mencari perbedaan dan persamaan dari hal-hal yang telah ada. Kemudian yang ketiga, kemampuan dalam menjabarkan suatu konteks. Maksudnya kemampuan untuk menguraikan dan menjabarkan dari suatu konteks ke konteks yang lain. Kemudian empat yaitu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah. Nah, maksudnya di sini yaitu kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa pada setiap rantai nilai, ya mulai dari tahap penyediaan bahan baku sampai dengan purna jual. Kemudian yang kelima yaitu kemampuan dalam mengadaptasi terhadap lingkungan baru. Nah, maksudnya di sini yaitu kemampuan untuk mengadaptasi, kemudian hasil adaptasinya itu dikembangkan untuk menghasilkan perbedaan dan nilai tambah yang baru. Kemudian yang keenam, kesadaran yang tinggi terhadap kelestarian alam. Maksudnya, kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam agar terjadi keseimbangan antara alam dan kehidupan manusia. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu kemampuan yang andal dalam menciptakan kandungan lokal. Nah, maksudnya di sini yaitu kemampuan yang andal untuk menciptakan sesuatu dari kandungan lokal. Tapi pada intinya menurut Friedman bahwa setiap orang yang bekerja dalam bidang apapun wajib memiliki kemampuan dalam mengombinasikan dan menggerakkan, menyintesiskan, menjabarkan, menciptakan nilai,
mengadaptasi dan mengembangkan tolak ukur, menjaga keseimbangan alam, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang sumber bahan bakunya dari kandungan lokal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.